إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتحظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونعمة الصحة والسلامة للبدان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله
ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala ta'ala fi qawlihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai segala ibadah-ibadah kita sejak mulai dari awal Ramadan sampai hari ini, dan semoga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita tetap diakui sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itulah, sebagai bentuk rasa syukur kita, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian senantiasa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dan senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah ini saya ingin membuat suatu materi yang berjudul 3 waktu yang merupakan keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa 3 waktu tersebut? Yang pertama adalah dari 1 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bulan yang tidak pernah kita jumpai dan tidak pernah dijumpai dalam umat-umat Nabi yang terdahulu, yakni syahri Ramadan, bulan Ramadan. Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang hidup, yang melihat bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang menjadi pedoman dari umat manusia, maka barang siapa yang melihat bulan tersebut, hendaknya orang tersebut untuk berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah merupakan keistimewaan yang pertama. Sudah kita dengar hari-hari di bulan Ramadan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Beliau mengatakan, andai kata umatku mengetahui apa hikmah, apa faedah, apa manfaat yang ada di dalam bulan Ramadan, maka barang tentunya umatku akan menginginkan seluruh 1 tahun adalah Ramadan. Dalam kitab Durratun Nasihin, beliau pengarangnya memberikan penjabaran dari beberapa hadis yang intinya ada beberapa hal. Yang pertama yang dimaksud dengan manfaat tersebut adalah al-hasanatu mujtama'atun. Kebaikan-kebaikan pada bulan tersebut ini berkumpul, dilipat gandakan oleh Allah. Yang asalnya ibadah sunnah, ketika di lain bulan Ramadan dihitung sesuai dengan ibadah sunnah tersebut. Namun ketika di bulan Ramadan Allah menaikkan derajatnya menjadi ibadah wajib. Apalagi ibadah wajib yang merupakan kewajiban dari kita. Maka dari itulah bersyukurlah
kita masih diberikan nyawa, masih diberikan kehidupan untuk bisa menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah tersebut. Yang kedua, kata beliau, wa ta'atu maqbulatun. Di bulan Ramadan tersebut taat kita, ketaatan kita menjalankan ibadah kepada Allah maqbulatun, akan diterima. Yang ketika di luar Ramadan ibadah kita belum tentu diterima. Namun ketika ada di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan ibadah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dilanjutkan, wa da'awatu mustajabatun. Doa-doa kita akan diijabahi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an telah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mengatakan sesuatu apa yang didoakan, yang diinginkan oleh hambaku ketika meminta kepada aku, maka Allah akan mengabulkannya. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ibadah, doa-doa kita ketika di bulan Ramadan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda di luar dari bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan lagi, wa dzunubu maghfuratun. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah maklum yang namanya manusia adalah tempatnya dosa, tempatnya maksiat. Maka ketika bulan Ramadan kita bertafakur, istighfar kepada Allah, fa insyaallah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat dari bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan lagi, wal jannatu musyaqqatun lahum. Surga akan rindu terhadap orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ketika kita di luar Ramadan kita menginginkan kita masuk surga sehingga kita ibadahnya rajin. Namun ketika di bulan Ramadan yang menginginkan itu bukannya kita, tapi surga itu akan rindu terhadap orang-orang yang mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah merupakan kebanggaan dan merupakan keinginan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya selalu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi hadis yang menjelaskan mengenai bulan Ramadan. Bahkan ketika akhir dari bulan Ramadan, bumi dan langit bahkan malaikat ikut menangis mengenai musibah yang akan menimpa terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat bertanya, apa musibah itu? Ayul musibah, apa musibah itu wahai Nabi? Beliau langsung menjawab bahwa musibah tersebut adalah karena pada bulan Ramadan doa-doa kita selalu diijabahi oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan seterusnya. Maka dari itulah hendaknya di momen-momen yang akan finish dari bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita yang asalnya kita susah dan bahkan malas untuk membaca Al-Quran. Marilah kita tingkatkan. Ketika kita taraweh yang dulu-dulunya di awal-awalnya malas untuk taraweh, tidak khusyuk, tidak ikhlas, maka kurang beberapa hari ini marilah kita tingkatkan taraweh kita, ibadah-ibadah yang lain. Semoga kita termasuk dari golongan-golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah, maka cepat-cepatlah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Al-Quran dengan tegas sangat membenci orang-orang yang ketika waktu Jumat dikumandangkan adzan masih ada yang melakukan jual beli. Allah sangat melaknat terhadap orang-orang yang demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keutamaan Jumat ini, Nabi Musa alaihissalam pernah kagum
dan bahkan iri terhadap umatnya yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu cerita, ketika beliau berjalan di Bukit Tursina, beliau melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya yang beribadah 70 tahun. Umat tersebut beribadah dengan bersungguh-sungguh, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Libasuna libasus sabri, pakaian yang dikenakan adalah pakaian kesabaran. Kemudian makanannya adalah nabatul ardi, makanan-makanan yang ada di bumi. Kemudian wasyarabuna ma'ul matar, minumannya adalah minuman-minuman yang berasal dari air hujan. Fafaroha Musa, Nabi Musa bergembira, senang melihat umatnya yang begitu taatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, li ummati Muhammad fihi raq'atani khairun min hadza kulli. Faqala ya Rabbi ayun yaumun huwa. Wahai Musa, bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat pada hari itu 2 rakaat itu lebih baik dari umatmu yang telah melaksanakan ibadah 70 tahun dengan menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lalu Nabi Musa tertegun. Wahai Allah, hari apa itu Allah? Lalu Allah menjawab, qala yaumul jum'ah, itu adalah hari Jumat. Lalu Nabi Musa tetap bertanya dengan tegas. Allah mengatakan, harimu adalah hari Sabtu, harinya hari Ahad adalah harinya Nabi Isa, dan seterusnya. Lalu beliau dengan takjub mengatakan, sungguh beruntung umatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah di momen Jumat yang terakhir dari bulan Ramadan ini, sedikit waktu nanti marilah kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita. Beliau mengatakan, man shalla ala ummati fi kulli yaumi jum'at ghufarallahu lahu walau kana dzunuba mislu zabadil bahri. Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walau kana dzunubau, walaupun dosa-dosanya itu adalah seperti buih yang ada di lautan yang begitu melimpahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, waktu yang merupakan keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad adalah qiyamul lail atau salat tahajud. Dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbaka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Allah memberikan kunci apabila seorang hamba yang ingin derajatnya ditingkatkan, maka hendaknya untuk senantiasa istiqomah melakukan qiyamul lail, tahajud, sholat, zikir, dan yang lainnya. Ini adalah merupakan suatu kunci dari umatnya Nabi Muhammad SAW kalau menginginkan derajatnya ditingkatkan. Namun bagi umatnya Nabi Muhammad SAW melakukan qiyamul lail ini adalah merupakan sangat berat, dan sungguh beruntunglah mereka-mereka kaum muslimin yang senantiasa bertafakur, berzikir, sholat pada malam di pertengahan atau di persetika hari dari malam tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala kelak ketika di yaumil qiyamah, di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-arba'ah fil akhirah yashuru minal qabri abyadul wajhi wa yasurru alai al-hisab. Kelak ketika hambaku dibangunkan dari alam kubur, wajahnya, mukanya bercahaya putih, wa yasurru alai al-hisab, kemudian hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yamuru 'ala sirat, kemudian ketika dia berjalan di siratal mustaqim, kal barqi al khatif, seperti kilat yang menyambar.
wa yu'ti kitabahu biyamini yaumal qiyamah. Kemudian ketika kelak dia akan mendapatkan amalnya, dia akan mendapatkan buku catatannya di tangan kanan. Artinya dia termasuk dari golongannya ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dari hari Jumat, dan ada lagi hikmah-hikmah yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan karena waktu yang tidak memungkinkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 keistimewaan waktu yang hendaknya senantiasa kita jaga untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah di bulan Ramadan. Marilah di bulan Ramadan yang tinggal sedikit hari, sedikit saja ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita, ketundukan kita kepada Allah. Kemudian di hari Jumat ini adalah merupakan Jumat yang terakhir. Marilah kita memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa menghidupkan qiyamul lail, karena masih ada waktu dari waktu ganjil yang bisa menerima malam Lailatul Qadar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk beribadah, tunduk kepada Allah, dan dimudahkan untuk menjauhi segala apa yang dilarang, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa akim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'am rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.